orang yang tipe bagaimana dengan orang yang tipe red ini ya, tipe reaktif ini, dia jadi bos. Ya, dia menjadi ownernya. Nah, ini kalau jadi owner ya, ini yang kasir adalah anak buah ini ya. Yang kasir adalah para karyawan karena dia biasanya akan otoriter ya, menindas karyawan ya. Kemudian juga maunya menang sendiri, tidak mau disalahkan. Yang salah selalu jatuhnya pada anak buah. To reignite our flame. How did I not see you running? How did I get left behind? How did I not see this coming? Yes, so you left me run. Yes, so you left me run. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu lebih baik tentang saya, ingin membaca kurikulum vitae saya, atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan klik di yang ada tanda panah di pojok kanan bawah itu. Oke guys, kita sudah masuk pada TOT NLP 19. Nah, di TOT NLP 19 ini kita akan bahas sebuah topik yang menarik, yaitu ruginya sikap reaktif. Ya, apa? Ruginya sikap reaktif. Jadi, reaktif adalah sikap yang membiarkan diri dikontrol oleh stimulus dari luar yang menyebabkan suasana hati menjadi galau, marah, dan seterusnya. Nah, tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong like dan subscribe dulu, supaya nanti kalau ada topik-topik lain yang lebih menarik, Anda akan mendapatkan pemberitahuan dari saya. Jadi, akibat kalian ini menjadi orang yang reaktif gitu ya, itu ya mudah sekali konflik, mudah sekali marah gitu ya, salah paham, baper, dan seterusnya. Jadi ada 3 temperamen ya, seperti dalam gambar itu. Ini temperamen yang atas itu adalah ya tadi, orang yang tipe reaktif, tipe red, yaitu sampai telinganya keluar asap ya, saking panasnya kepalanya ya. Oke. Nah, kebalikan dari temperamen yang red adalah tipe green. Ya, green itu orangnya adalah sejuk, gitu ya, penyabar, gitu ya. Nah, ini kebalikannya. Nah, seperti apakah tipe red itu? Nah, ini Anda bisa mengukur sendiri. Jadi begini, cara Anda mengukur apakah Anda termasuk tipe red, ya, tipe reaktif atau tidak adalah ketika ada teman Anda ngomong, gitu ya, berbicara satu hal gitu, apakah dia memberitakan sesuatu begitu, maka belum selesai orang itu bicara, Anda segera pengen sekali menimpali. Nah, kalau Anda termasuk tipe yang seperti itu, ya, tipe orang yang tidak tahan mendengar perkataan orang, ingin segera menimpali, maka Anda termasuk tipe red atau tipe reaktif, ya. Ini ya. Nah, kalau tipe blue itu adalah tipe yang moderat, jadi kadang-kadang ya tergantung situasi ya. Kalau dia harus segera menimpali ya menimpali, kalau dia merespon ya merespon, kalau tidak perlu merespon ya dia diam saja. Ini adalah tipe blue ya. Tapi kalau tipe green ini orangnya memang lebih banyak diam ya, lebih banyak pendiam, tidak banyak bereaksi gitu ya, seperti itu ya. Nah, teman sekalian, sekarang pertanyaannya adalah apa akibat buruk dari orang yang tipe red tadi, orang yang punya sikap yang sangat reaktif itu. Nah, ini akibat buruk yang pertama adalah sekarang bagi keluarga, ya, bagi dalam lingkungan keluarga atau teman-teman, pergaulan begitu ya. Ya, tentu saja dia mudah sekali bertengkar, gitu, berkonflik dengan anggota keluarga. Kalau di kantor ya dia mudah berkonflik dengan rekan sekerja, ya, seperti itu. Kemudian kalau di kantor, orang yang tipe, bagaimana dengan orang yang tipe red ini, ya, tipe reaktif ini, dia jadi bos, ya, dia menjadi ownernya.
Nah, ini kalau jadi owner ya, ini yang kasir adalah anak buah ini ya. Yang kasir adalah para karyawan, karena dia biasanya akan otoriter, ya, menindas karyawan, ya. Kemudian juga maunya menang sendiri, tidak mau disalahkan. Yang salah selalu jatuhnya pada anak buah. Kemudian yang berikutnya, kalau dalam bisnis bagaimana? Kalau Anda punya usaha atau Anda misalnya menjadi seorang marketers begitu ya. Nah, ini akan sangat merugikan. Karena kalau kita sedang menjual gitu ya, itu kita harus lebih sabar mendengarkan keluhan konsumen ya, keinginan konsumen. Kita harus sabar mendengarkan. Bahkan ketika mengkritik produk kita pun kita juga harus sabar mendengarkan gitu ya. Bisa mengempati dan seterusnya. Nah, kalau kita tipe orang yang reaktif, maka kita segera merespon begitu ya. Begitu kita dikomplain oleh pelanggan ya, pelanggannya akan lari. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau jadi guru atau dosen, ya tipe red atau tipe reaktif, dia jadi dosen. Nah, akibatnya adalah ya tadi dosen killer tadi ya. Dosen killer atau guru galak itu ya. Nah, teman sekalian, yang terakhir, bagaimana kalau di media sosial? Orang yang tipe reaktif, tipe red, dia aktif di media sosial, ya akibatnya akan dijauhi oleh netizen ya. Atau kalau kita masuk grup gitu ya, dia sedang rame-ramenya di situ ada chattingan, semuanya chattingan, begitu kita keluar, kita komentari langsung pada pergi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, teman sekalian, kenapa ya? Kenapa orang bisa jadi reaktif? Ini ya, kenapa? Jadi kenapa kalau Anda punya temperamen yang reaktif itu? Ini karena gini sebenarnya orang reaktif itu hanya karena dia dengan serta-merta langsung merespon apa saja ya stimulus yang masuk ke arah kita. Langsung kita merespon. Jadi tanpa ada jeda. Itu aja sebenarnya. Jadi ketika kita langsung merespon apa saja ya, itu maka kita termasuk menjadi reaktif. Nah, ini ada sebuah tips dari Stephen Covey ya. Stephen Covey dalam Seven Habits itu. Ini seperti dalam gambar itu. Nah, jadi ini di dalam gambar itu yang bagian atas itu ada namanya stimulus. Maka menurut Stephen Covey, setiap ada stimulus yang masuk ke dalam pikiran kita, nah, seperti gambar itu, maka kita sebenarnya mempunyai waktu 2 detik. Berapa? 2 detik untuk merespon. Jadi ada freedom to choose untuk memilih apakah merespon atau tidak, atau memilih respon yang seperti apa. Itu ada kesempatan 2 detik. Nah, kalau kita dalam 2 detik itu kita responnya negatif, ya, atau kita memilih yang tadi marah tadi, maka ya kita akan menjadi pemarah. Selalu begitu. Kalau kita misalnya tadi freedomnya itu pilihannya adalah kita negatif gitu ya, jatuhnya pikiran negatif, maka responnya adalah negatif. Jadi ada waktu 2 detik. Maka di situ oleh Covey di situ disarankan ya untuk melatih 4 hal. Ya, jadi 4 hal di situ memang perlu kita melatih batin. Yang pertama adalah self awareness ya. Self awareness itu adalah kesadaran diri ya, kesadaran diri tentang siapa kita gitu ya. Kalau dalam bahasa Jawa sangan paring dumadi begitu ya, sadar diri bahwa manusia adalah memiliki pikiran, perasaan, hati dan sebagainya seperti itu ya. Maka kita kalau sudah menjadi itu akan menjadi bijak. Kemudian yang kedua adalah imagination. Imagination adalah imajinasi atau kita punya penggambaran tentang sesuatu bahwa apa yang terjadi di dunia ini tidak selalu A kemudian menjadi B seperti itu ya. Pasti ada hal-hal yang latar belakang di luar itu. Kita harus mampu ya untuk mencerna ya. Semua stimulus yang dari orang itu harus kita cerna. Jadi sebabnya misalnya kenapa tiba-tiba orang menegur kita seperti itu ya. Itu kita harus bisa membayangkan. Pasti ada sebabnya di belakang itu ya. Itu yang kedua. Kemudian conscience adalah hati nurani. Ya, conscience adalah hati nurani. Kalau kita terlatih hati nurani kita ya dalam hal segala masalah yang kita hadapi, maka kita juga termasuk orang yang bijak.
Dan yang keempat itu menyangkut tentang apakah di dalam orang bereaksi, orang merespon itu apakah dia termasuk pribadi yang bebas gitu ya, atau pribadi yang dia tertekan oleh satu kekuatan yang di atas kita. Nah, seperti itu. Dia terjadi orang itu reaktif karena dia ya karena dipaksa, ya karena dipaksa. Karena kalau kita tidak segera bereaksi, maka kita sendiri yang akan kena tegur seperti itu. Nah, ini adalah tips dari Stephen Covey supaya Anda melatih ya 4 hal itu. Self awareness Anda, kemudian melatih imajinasi Anda, kemudian melatih hati nurani Anda, dan yang keempat adalah apakah Anda adalah pribadi yang bebas atau pribadi yang ditekan oleh pihak lain. Itu akan menentukan Anda menjadi seorang yang reaktif tadi atau tidak. Nah, kemudian terakhir teman sekalian, ini ada saya beri bonus, ini sebuah terapi, ini bisa juga untuk melatih Anda, ya, menterapi Anda yang Anda kebiasa untuk reaktif. Apakah reaktif itu di media sosial, ataukah reaktif itu ketika Anda ketemu langsung dengan orang gitu ya. Ini namanya New Behavior Generator. Jadi dalam New Behavior Generator ini, ya ini adalah sebuah tips ya, sebuah terapi begitu. Ini bisa seperti dalam gambar itu ada 4 panah. Ya, kita mulai dari atas. Jadi yang 4 panah itu yang paling atas adalah konflik, warnanya merah. Jadi katakanlah Anda mengalami bereaksi pada sesuatu, kemudian menyebabkan Anda berantem ya dengan seseorang seperti itu ya. Apakah itu Anda marah pada teman yang menyalahi Anda atau layanan yang mengecewakan Anda seperti itu ya, maka Anda segera konflik dengan itu ya. Adu mulut, bertengkar dan seterusnya. Nah, itu panah yang pertama. Jadi caranya ketika Anda konflik ya, maka Anda berdiri, kemudian Anda tarik nafas lewat hidung ya, tariklah sebanyak-banyaknya ke dalam perut Anda, kemudian lepaskanlah pelan-pelan melalui mulut Anda. Ulangi 1-3 kali. Nah, kemudian setelah itu, setelah Anda merasa tenang, kemudian Anda imajinasikan lagi konfliknya tadi itu. Ya, Anda imajinasikan bagaimana Anda marah, bagaimana Anda mungkin sampai gebrak meja, seperti itu ya. Nah, seperti itu kemudian setelah Anda bisa merekam, kemudian memutar kembali rekamannya, konflik Anda tadi, kemarahan Anda tadi, kemudian sekarang kita masuk pada panah yang kedua. Nah, pada panah yang kedua ini, sekarang Anda mencari role model. Ya, role model itu adalah Anda boleh mencari seorang tokoh, ya, siapa yang Anda anggap bijak begitu ya. Nah, orang itu kemudian melakukan apa yang Anda lakukan, sama. Jadi menghadapi konflik, ya, menghadapi tadi pertengkaran Anda dengan pihak lain tadi. Maka ada tahap kedua ini, tahap role model sini, maka tentu saja ketika dia berkonflik, reaksinya atau responnya tidak seperti Anda pasti. Nah, coba bayangkan kalau orang itu kemudian yang bereaksi atau merespon orang yang membuat Anda marah tadi. Bayangkan dalam pikiran Anda. Oke? Nah, kalau Anda sudah bisa bayangkan, sekarang Anda masuk ke tahap yang ketiga, yang warna hijau yaitu sutradara. Nah, sekarang di sini Anda bertindak bukan lagi sebagai pelaku, ya, baik itu pelaku tadi yang Anda sendiri dan pelaku orang yang bijak tadi, tapi Anda sekarang sutradara yang menjalankan 2 peran sekaligus. Sekarang majukan dulu, ya, Anda sebagai sutradara, peran yang Anda sendiri tadi, yang pemarah tadi, yang reaktif tadi. Ya, Anda ulang lagi tadi ya, Anda putar lagi rekamannya tadi ketika Anda marah, konflik dan seterusnya. Nah, setelah yang kedua sekarang majukan peran yang orang yang bijak. Jadi Anda putar ya, Anda jalankan sebagai sutradara orang yang bijak ketika menghadapi orang yang membuat Anda marah tadi. Oke, kalau Anda sudah menjalankan dua peran itu ya, Anda sebagai sutradara di sini. Sekarang kita masuk yang terakhir, yang paling bawah, yang warna hitam, yaitu associated. Nah, di associated ini sekarang Anda memerankan diri Anda sendiri sekarang, Anda ulang lagi tadi. Maka lihatlah di situ, rasakanlah ketika Anda menghadapi orang yang membuat marah tadi, apakah Anda masih merasa marah?
Nah, kalau Anda masih merasa marah, berarti belum berhasil, maka tolong diulang lagi. Tetapi kalau Anda sudah lebih merasa nyaman, ya karena sudah tadi menjalankan diri sebagai orang yang bijak, bahkan menjadi sutradara dari orang pemarah dan bijak tadi, tentu saja biasanya sudah terjadi perubahan dalam peta mental kita. Nah, silakan selamat mencoba ya. Jadi semoga Anda sesudah ini tidak menjadi orang reaktif lagi dan menjadi orang yang bisa berpikir dengan tenang dan bijak. Oke, sampai ketemu lagi pada TOT NLP yang ke-20. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.